Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ristiawati dari Prodi Manajemen akan menyampaikan mengenai manajemen SDM, yaitu konsep rekrutmen. Konsep rekrutmen merupakan kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. Misalnya karena perluasan kegiatan organisasi, kemudian tercipta pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh pekerja dalam organisasi. Lowongan pekerjaan juga bisa timbul karena ada pekerja yang berhenti dan pindah ke organisasi lain. Berbagai langkah yang diambil dalam proses rekrutmen pada dasarnya merupakan salah satu tugas pokok para tenaga spesialis yang berkarya dalam satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia. Mereka biasanya dikenal dengan istilah pencari kerja. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip rekrutmen menurut Rifai dalam bukunya Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang perekrutan. Yang kelima adalah pertimbangan-pertimbangan hukum. Dengan demikian, tujuan utama proses rekrutmen adalah menjamin ketersediaannya tenaga kerja yang memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu organisasi atau instansi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sistem rekrutmen yang ideal adalah sebuah program di mana sejumlah pelamar yang berkualitas ditarik dan menerima posisi jabatan tertentu yang dilakukan dengan cara yang sangat efisien. Hal itu harus disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan, dan rasio anggaran belanja pegawai, serta dalam menentukan tingkat kelulusan, ambil kebijakan dengan memberikan tingkat ambang batas yang tidak sama. Analisis jabatan adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu job analysis, yaitu suatu metode yang biasa digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang tepat mengenai jabatan-jabatan secara langsung dan intensif. Metode yang dimaksud mengandung pengamatan jabatan dan pelaporan fakta yang telah diamati dan yang telah diperoleh dengan mengadakan pembicaraan dengan para pegawai, pengawas, dan orang lain yang dinilai mempunyai informasi berharga. Unsur utama dalam setiap program manajemen kepegawaian adalah analisis jabatan. Proses analisis jabatan menghasilkan dua dokumen yang penting. Yang pertama yaitu uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Uraian jabatan mengikhtisarkan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab, kondisi-kondisi kerja, dan kegiatan-kegiatan dari suatu jabatan tertentu. Persyaratan jabatan mengikhtisarkan syarat-syarat pegawai seperti tingkat pendidikan, pengalaman yang ada hubungannya dengan jabatan, pengetahuan, keterampilan-keterampilan, atau kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu jabatan tertentu. Istilah analisis adalah terjemahan dari kata to analyze, yang berarti menguraikan. Jadi, analisis jabatan berarti menguraikan suatu jabatan menjadi beberapa tugas. Analisis jabatan merupakan suatu teknik sumber daya manusia yang penting dan sangat luas, karena analisis jabatan merupakan suatu proses sistem
daripada penentuan keterampilan, kewajiban, pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan jabatan dalam suatu organisasi. Fakta jabatan itu dikumpulkan, dianalisis, dan dicatat seperti apa sebenarnya jabatan itu. Analisis jabatan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen SDM. Melalui analisis jabatan akan diketahui berapa posisi atau jabatan yang seharusnya ada dalam organisasi dan kemampuan apa yang dibutuhkan oleh pemegang jabatan. Dalam mengetahui kebutuhan pegawai, analisis jabatan berperan sebagai dasar penyusunan formasi. Melalui analisis jabatan dapat digambarkan secara konkret jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Cara mendapatkan karyawan yang berkualitas. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, perusahaan yang membutuhkan karyawan atau ingin merekrut karyawan yang berkualitas, alangkah baiknya untuk menuliskan lowongan tersebut dengan sebaik, sejelas, dan serinci mungkin. Dapat juga Anda tuliskan ketentuan keterampilan yang harus dimiliki karyawan tersebut, baik terkait dalam hal kepribadian dan juga pengalaman yang harus dimiliki oleh karyawan tersebut. Berikut ini adalah strategi yang dapat Anda gunakan untuk merekrut karyawan berkualitas. Yang pertama yaitu pertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Strategi yang pertama harus Anda lakukan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas yaitu dengan mempertimbangkan dengan baik latar belakang pelamar kerja dan juga pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua adalah tes kompetensi bidang. Hal ini dilakukan untuk tidak dengan mudah memutuskan kemampuan karyawan berdasarkan alma mater. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan perekrutan hanya berdasarkan jaringan. Hal ini tentu saja bukan merupakan hal yang asing ditemukan. Kenapa hal ini merupakan hal penting? Karena misalnya ketika perusahaan merekrut karyawan yang hanya berdasarkan alasan mengenalnya, maka akan berdampak dengan kelangsungan perusahaan. Tidak hanya merekrut karyawan yang berkualitas, membutuhkan banyak pemikiran dan usaha. Mencatat dan menghitung uang pesangon dan juga uang gaji juga tidak mudah untuk dilakukan. Dengan analisis dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui pengeluaran, pemasukan, dan juga laporan arus kas. Hal tersebut juga akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan mengenai laba rugi, laporan penjualan, dan yang lainnya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.